warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita sampai hari ini, mendekatkan kita kepada bulan yang mulia Ramadan, bulan yang agung, bulan yang Allah agungkan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Di dalamnya ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa terhalang dari kebaikan malam itu, dia terhalang dari segala kebaikan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka sudah sepantasnya bagi kita setiap muslim untuk terus mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla yang Allah berikan karunia tidak pernah berhenti. Maka demikian juga kita bersyukur kepada Allah tanpa pernah merasa cukup. Kita akan terus bersyukur dan terus bersyukur. Kita akan terus menambah amal-amal kesolehan kita, ketaatan kita, karena syukur hakikatnya adalah menggunakan nikmat Allah dalam perkara yang Allah ridhoi. Terlebih lagi di bulan Ramadan, kita akan maksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kita akan tunaikan segala perintahnya dan kita akan jauhi segala larangannya. Karena kita tahu bahwa di antara hikmah besar dari bulan Ramadan adalah mewujudkan insan yang bertakwa. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Namun sayang, sungguh sayang, ada di antara sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan berbagai perkara penyimpangan di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah memasuki bulan Ramadan tanpa persiapan. Di antara persiapan yang penting adalah ilmu. Kalau orang tidak berilmu, kemudian dia beramal, berarti beramal tanpa ilmu. Dan amalan tanpa ilmu itu adalah amalan yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya betul, maka itu kebetulan, dan kebetulan itu bukan perkara yang terpuji. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Beramallah yang didasari oleh ilmu. Karena seorang yang beramal tapi tidak tahu apakah amalan itu diajarkan oleh Rasulullah atau tidak, maka sejatinya dia tidak beramal untuk Allah Azza wa Jalla. Beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya urusan kami, maka dia tertolak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka jangan sampai ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini ditolak, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh agar amal kita diterima, tapi gara-gara kita tidak membekali diri dengan ilmu, akhirnya tertolak. Maka belajarlah, jangan malu untuk belajar. Bertanyalah, jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya maka sesat.
di jalan, dan jalan kita adalah jalan menuju surga. Tersesat di jalan menuju surga berarti masuk ke dalam neraka. Surga jalannya lurus ke depan, sedangkan belok ke kanan dan ke kiri itu adalah neraka. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Tentu seorang yang ingin masuk surga, dia tidak akan membiarkan amal-amalnya berhamburan tanpa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Paling penting amal itu diterima walaupun sedikit, banyak tapi tidak diterima oleh Allah, hanya melelahkan, hanya sia-sia tanpa guna, bahkan mengakibatkan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dianggap tidak menunaikan amalan itu. Sementara amal itu adalah kewajiban, perintah Allah Azza wa Jalla. Seorang yang melakukannya tidak diterima, seakan-akan dia tidak melakukannya. Dan orang yang tidak melakukan perintah Allah itu adalah kedurhakaan dan dosa. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, teruslah untuk mengkaji dan mempelajari. Hari ini mudah sekali belajar. Ingin tahu apa itu syarat-syarat puasa, ingin tahu apa itu rukun puasa, ingin tahu apa itu kewajiban dalam puasa, ingin tahu apa itu pembatal-pembatal puasa, apa perkara-perkara yang sangat dianjurkan dalam puasa, apa perkara yang dimakruhkan dari puasa. Itu semuanya bisa dipelajari. Tinggal ketik di Google, pilih yang berdalil. Insya Allah kita akan dapatkan ilmu di sana. Banyak tersebar di mana-mana. Dan lebih yakin lagi, lebih mantap lagi, kita datangi majelis ilmu. Dan banyak tersebar di mana-mana majelis ilmu. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh kita remehkan. Jangan malu untuk hadir di majelis ilmu, karena orang yang malu hadir di majelis ilmu adalah orang yang malu untuk masuk surga. Gagal masuk surga waliyadzubillah gara-gara kejahilan. Dan faktor terbesar orang masuk ke dalam neraka adalah kejahilan, kebodohan. Penduduk neraka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya kami dulu mau mendengar dan mau berpikir, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi tidak mau mendengar ilmu, tidak mau memikirkan ilmu, itulah yang menyebabkan manusia menjadi penghuni neraka waliyadzubillah. Kemudian perkara yang kedua yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin juga adalah riya di dalam beramal. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas sebenarnya banyak, tapi kita fokus satu saja, yaitu tentang masalah riya. Riya itu menampakkan amal karena ingin diakui oleh orang lain. Semestinya seorang muslim itu beramal hanya untuk Allah. Kita tidak diperintahkan untuk beramal kecuali untuk Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak untuk manusia, tidak untuk tujuan selain Allah Azza wa Jalla. Maka beramallah untuk Allah semata. Setelah kita upayakan amal kita sesuai ilmu, sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syarat yang kedua adalah tujuannya hanya untuk Allah saja. Kalau ada tujuan yang lain, Allah tidak akan terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana syuraka yang disyirki. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh persekutuan. Maka siapa yang menyekutukanku dalam beribadah kepadaku dengan selainku, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah tolak. Allah tidak terima amalan yang mengandung riya. Allah tidak terima amal yang mengandung riya. Dan riya ini adalah dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar, karena dia termasuk kesyirikan. Dia termasuk menduakan Allah Azza wa Jalla, termasuk mensejajarkan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dari dia. Jangan sampai di bulan Ramadan yang mulia ini kita banyak beramal karena ingin dilihat manusia, karena ingin diketahui manusia, karena ingin diakui oleh manusia, atau minimal tidak ingin dicela oleh manusia. Itu semua adalah riya. Kita beramal karena Allah. Bayangkan seakan-akan kita beramal sendirian, tidak ada orang yang mengetahui, tidak ada orang yang melihat amal kita. Walaupun ada yang melihat, kita memang tidak peduli dengan itu. Kita fokus amal ini untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita ingin pahala dari Allah, bukan pujian manusia. Pujian manusia hanya sebatas lidahnya,
manusia tidak ada yang punya surga. Bukan karena manusia semua memuji kemudian kita masuk surga, tidak. Surga itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah ridha dengan amal kita, Allah terima, Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan kemurahan Allah semata. Adapun ketika manusia memuji belum tentu orang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau memang niat dari amalnya semata-mata ingin dipuji manusia, itu alamat neraka. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini sangat penting untuk diperhatikan dan harus terus diingatkan. Hati ini sering lalai, hati ini sering terlena, hati ini suka sekali dipuji. Mungkin sebagian karakter dan tabiat manusia suka dipuji atau minimal tidak ingin dicela. Maka dari itu ujian terberat sebenarnya adalah ujian keikhlasan. Karena ikhlas itu artinya tidak suka pujian dan tidak takut celaan. Ikhlas itu cirinya kalau berbuat sesuatu karena Allah, dia tidak bertambah semangat gara-gara pujian dan tidak kendor gara-gara celaan. Ikhlas itu artinya nggak peduli dengan kata orang, selama dia melakukan perintah Allah dengan tujuan hanya untuk Allah sesuai cara Rasulullah, maka tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Itulah wali-wali Allah. La yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Maka jangan sampai beramal hanya karena ingin dilihat manusia. Beramal karena Allah seakan-akan kita hidup di tengah hutan sendirian. Kalau orang bisa beramal sembunyi-sembunyi secara tidak ada orang yang melihatnya, itu insya Allah mudah-mudahan lebih ikhlas. Kalau amal bisa disembunyikan, kalau amal yang tidak bisa disembunyikan, ya tidak usah disembunyikan. Dan saum ini termasuk amal rahasia. Saum itu tidak bisa dipamerkan. Orang bisa berkata saya saum, tapi padahal dia makan, bisa jadi. Yang jelas inilah ujian manusia dilatih untuk ikhlas. Saum itu melatih keikhlasan. Dengan kita terlatih beramal karena Allah, mudah-mudahan amal-amal yang lainnya semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dalam bersedekah, jangan sampai karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Dalam membaca Al-Quran, jangan sampai hanya ingin disebut sebagai orang yang ahli Quran, atau ingin disebut berkali-kali khatam, atau dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan itu banyak. Jangan sampai. Ini amal-amal seperti ini banyak terjadi, apalagi di akhir zaman. Banyaknya kemunafikan. Orang-orang munafik itu cirinya kalau mereka beramal karena manusia. Yuraunan nas, mereka pamer ingin dilihat manusia. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari amal-amal yang mengandung kesyirikan, baik akbar maupun asghar, di antaranya dia. Aku lupa dihada wa astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladziina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang lainnya yang terjadi di bulan Ramadan di antaranya adalah tidak berhenti dari maksiat. Ini bulan Ramadan yang hari ini, hari-hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang istimewa, yang sangat dimuliakan oleh Allah, Rasulullah, dan para ulama, para salafus saleh, dan hari ini juga orang-orang saleh masih menghargai ini. Maka jangan sampai meremehkan bulan Ramadan. Setiap harinya Allah membebaskan orang-orang yang pantas untuk dibebaskan dari api neraka. Setiap harinya ada ampunan Allah Azza wa Jalla terbuka bagi siapa-siapa yang ingin mendapatkan ampunannya. Makanya ada penyeru setiap hari di bulan Ramadan, di awal Ramadan ada penyeru mengatakan ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah. Ini saatnya kalian berbuat kebaikan. Wa ya baghil syarr. Wahai orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Aksir, berhentilah. Ini saatnya kita menghentikan dosa-dosa kita. Jangan sampai seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Bisa jadi ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan dosa-dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wa 'amila bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah tak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak diterima amal gara-gara maksiat. Hati-hati.
Jangan bermaksiat di bulan suci ini kalau ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk maksiat yang sangat buruk adalah meninggalkan sholat. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya bagaimana orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Kata beliau, puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena dia kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, dan orang kafir itu amalnya semua tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat fardu minimal. Kalau tidak bisa tarawih, minimal sholat fardu. Dan aneh, ada juga orang yang tidak sholat fardu tapi sholat tarawih. Ini aneh. Ada orang sholat tarawih tapi tidak sholat subuh. Ini bagaimana? Dia saum, dia sahur tapi tidak sholat subuh. Ini bukan mencari ridha Allah, ini mencari ridha manusia. Ini sensasi saja, ingin diakui sebagai orang muslim tapi tidak ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan sholat. Sholat itu lebih penting daripada saum. Saum itu wajib dan sholat lebih wajib. Maka jangan tinggalkan itu semuanya. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian ada sebagian pertukaran yang terjadi di bulan Ramadan adalah mereka sholat tarawih dengan cepat. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, afdhalus sholati tulul qunut. Seutama-utama sholat itu yang panjang bacaannya, panjang berdirinya. Jadi tidak menurut, dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sholatnya panjang. Bahkan dalam sholat malam, Rasul dalam satu rakaat membaca 3 surat terpanjang setelah Al-Fatihah. Membaca Al-Baqarah kita tahu 2,5 juz dibaca sekali berdiri, dan itu diikuti oleh salah satu sahabat Hudzaifah bin Yaman dan merasakan, atau Ibnu Mas'ud juga pernah. Jadi beberapa kali Rasul melakukan sholat itu panjang, 1 rakaat saja, dan Rasul tidak sholat 1 rakaat, beberapa rakaat tapi 1 rakaatnya segitu. Al-Baqarah pun belum selesai, dilanjutkan dengan An-Nisa. Setelah An-Nisa pun belum selesai, masih dilanjutkan dengan Ali Imran. Dan kata Hudzaifah, Rasul itu bacaannya pelan, tartil. Bahkan kalau menemukan ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Kalau berjumpa dengan ayat tentang surga, beliau meminta. Berjumpa dengan ayat tentang neraka, beliau berlindung. Jadi berhenti dalam bacaan-bacaannya, tidak begitu cepat membacanya, pelan dihayati. Bisa dibayangkan betapa jauhnya perbedaan antara kita dengan Rasulullah SAW. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat, dipraktikkan oleh para salafus saleh, dipraktikkan oleh para ulama. Dari generasi-generasi sampai hari ini tinggal sedikit orang-orang yang demikian. Sekarang sudah dirubah oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan sholat tarawih cepat-cepat. Entah siapa yang mengajarkan hal itu, sama sekali bukan dari Islam. Bahkan kita bisa pastikan orang yang sholat tarawih dengan ngebut dan cepat yang kurang dari 10 menit itu tidak tumanina. Dan orang yang tidak tumanina itu tidak memiliki rukun di dalam sholat. Dan sholat yang tidak memiliki rukun itu artinya tidak sah. Dan sholat yang tidak sah, apalah artinya kita melakukannya kalau tidak diterima oleh Allah untuk apa? Semoga Allah berikan kesadaran kepada kita semuanya. Beribadah itu bukan yang penting banyak, beribadah itu bukan yang penting terkenal. Beribadah itu adalah yang terpenting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ampunan Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, menjadi orang yang seperti lahir kembali, tidak berdosa sama sekali, namun pahala tetap banyak. Semoga kita semua orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.